Kenapa CIA membuka informasi tentang Area 51? Yang awalnya merupakan area top secret atau sensitive compartmented information. Dan apa hubungannya dengan Top Gun? Berikut ulasan lengkapnya. Area 51 adalah nama umum dari Fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat atau USAF yang sangat rahasia di dalam rentang uji dan pelatihan Nevada. Sebuah detasemen terpencil yang dikelola oleh Pangkalan Angkatan Udara Edwards, fasilitas ini secara resmi disebut Bandara Homey atau Danau Grom setelah dataran garam di sebelah lapangan terbangnya. Rincian operasinya tidak dipublikasikan, tetapi USAF mengatakan bahwa itu adalah lapangan pelatihan terbuka, dan umumnya dianggap mendukung pengembangan dan pengujian pesawat eksperimental dan sistem senjata. USAF dan CIA mengakuisisi situs tersebut pada tahun 1955, terutama untuk menguji terbang pesawat Lockheed U-2. Kerahasiaan yang intens di sekitar pangkalan telah menjadikannya subjek teori konspirasi yang sering dan komponen sentral dari cerita rakyat benda terbang tak dikenal, UFO. Tidak pernah dinyatakan sebagai pangkalan rahasia, tetapi semua penelitian dan kejadian di Area 51 adalah informasi kompartemen rahasia sensitif. CIA secara terbuka mengakui keberadaan pangkalan tersebut pada 25 Juni 2013, menyusul permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi atau FOIA yang diajukan pada tahun 2005, dan dokumen yang dideklasifikasi yang merinci sejarah dan tujuannya. Area 51 terletak di bagian selatan Nevada, 83 mil, 134 km, utara-barat Laut Las Vegas. Daerah sekitarnya adalah tujuan wisata yang populer, termasuk kota kecil Rachel di Jalan Raya Luar Angkasa. Dengan koordinata 37140N1154830W. Geografi. Area 51 dasar persegi panjang asli berukuran 6 kali 10 mil atau 10 kali 16 km sekarang menjadi bagian dari apa yang disebut Groom Box. Area persegi panjang, berukuran 23 kali 25 mil atau 37 kali 40 km, wilayah udara terbatas. Daerah ini terhubung ke jaringan jalan internal Nevada Test City, dengan jalan beraspal yang mengarah ke selatan ke Mercury dan barat ke Yucca Flat. Mengarah ke timur laut dari danau, jalan Danau Grom yang lebar dan terawat dengan baik melewati celah di perbukitan. Jalan itu sebelumnya mengarah ke tambang di cekungan Grom tetapi telah diperbaiki sejak penutupannya. Jalurnya yang berkelok-kelok melewati pos pemeriksaan keamanan, tetapi area terlarang di sekitar pangkalan memanjang lebih jauh ke timur. Setelah meninggalkan area terlarang, Grom Lake Road turun ke timur ke lantai lembah Tikaboo, melewati pintu masuk jalan tanah ke beberapa peternakan kecil, sebelum menyatu dengan State Route 375, Jalan Raya Luar Angkasa, di selatan Rachel. Area 51 berbagi perbatasan dengan wilayah dataran Yucca di situs uji Nevada, lokasi 739 dari 928 uji coba nuklir yang dilakukan oleh Departemen Energi Amerika Serikat di Nevada Test City. Repositori limbah nuklir Gunung Yucca berada di barat daya Danau Grom. Apa itu Danau Grom? Danau Grom adalah dataran garam di Nevada yang digunakan untuk landasan pacu Bandara Nellis Bombing Range Test City di utara instalasi militer Area 51 USAF. Danau pada ketinggian 4.409 kaki atau 1.344 m kira-kira 6 km dari utara ke selatan dan 5 km dari timur ke barat pada titik terlebarnya. Terletak di dalam bagian lembah Danau Grom yang sama dengan nama dari cekungan Tonopah, danau ini berjarak 25 mil atau 40 km selatan Rachel, Nevada. Sejarah asal-usul nama Area 51. Asal-usul nama Area 51 tidak jelas. Itu diyakini berasal dari jaringan penomoran Komisi Energi Atom atau AEC, meskipun Area 51 bukan bagian dari sistem ini, berdekatan dengan Area 15. Penjelasan lain adalah bahwa 51 digunakan karena tidak mungkin AEC akan menggunakan nomor tersebut. Menurut Badan Intelijen Pusat CIA, nama yang benar untuk fasilitas tersebut adalah Bandara Homey dan Danau Grom, meskipun nama Area 51 digunakan dalam dokumen CIA dari Perang Vietnam. Fasilitas ini juga disebut sebagai Dreamland dan Paradise Ranch. Di antara julukan lainnya, dengan yang pertama juga menjadi tanda panggilan kontrol pendekatan untuk daerah sekitarnya. Humas USAF menyebut fasilitas tersebut sebagai lokasi operasi di dekat Grom Dry Lake. Wilayah udara penggunaan khusus di sekitar lapangan disebut sebagai area terlarang 4808 Utara R4808N. Timbal dan perak ditemukan di bagian selatan Grom Range pada tahun 1864. Dan perusahaan Inggris Gromelite Mines Limited membiayai Conception Mines pada tahun 1870-an, memberi nama distrik tersebut tambang terdekat termasuk Maria, Willow, dan White Lake, JB. Osborne dan rekannya mengakuisisi kepentingan pengendali di Grom pada tahun 1876, dan putra Osborne mengakuisisinya pada tahun 1890-an. Penambangan berlanjut hingga tahun 1918,
Kemudian dilanjutkan setelah Perang Dunia Kedua hingga awal 1950-an. Lapangan terbang di situs Groom Lake mulai beroperasi pada tahun 1942 sebagai lapangan bantu Angkatan Udara Indian Springs dan terdiri dari dua landasan pacu 5.000 kaki atau 1524 meter yang tidak beraspal. Program U-2 The Range dengan jalur penerbangan U-2. Badan Intelijen Pusat CIA mendirikan fasilitas uji Groom Lake pada bulan April 1955 untuk proyek Aquatone, pengembangan pesawat pengintai strategis Lockheed U-2. Direktur proyek Richard M. Bissell Jr. memahami bahwa program uji terbang dan pelatihan pilot tidak dapat dilakukan di Pangkalan Angkatan Udara Edwards atau fasilitas Palmdale Lockheed, mengingat kerahasiaan ekstrim seputar proyek tersebut. Dia melakukan pencarian lokasi pengujian yang cocok untuk U-2 di bawah keamanan ekstrim yang sama dengan proyek lainnya. Dia memberitahu Lockheed, yang mengirim tim inspeksi ke Danau Groom. Menurut desainer Lockheed U-2 Kelly Johnson, kami terbang di atasnya dan dalam waktu 30 detik, Anda tahu itu adalah tempat itu tepat di dekat danau kering. Manusia hidup, kami melihat danau itu, dan kami semua saling memandang. Itu adalah Edwards Line, jadi kami berputar-putar, mendarat di danau itu, naik ke salah satu ujungnya. Itu adalah lapangan pendaratan alami yang sempurna sehalus meja biliar tanpa ada yang dilakukan padanya. Dasar danau membuat jalur yang ideal untuk menguji pesawat, dan pegunungan lembah emigran serta perimeter NTS melindungi situs dari pengunjung. Itu sekitar 160 km utara Las Vegas. CIA meminta AEC untuk mengakuisisi tanah, yang ditunjuk area 51 di peta, dan menambahkannya ke situs uji Nevada. Johnson menamai daerah itu Paradise Ranch untuk mendorong para pekerja pindah ke fasilitas baru di antah berantah, seperti yang kemudian digambarkan CIA, dan nama itu disingkat menjadi Ranch. Pada tanggal 4 Mei 1955, sebuah tim survei tiba di Danau Groom dan menata landasan pacu utara-selatan sepanjang 5.000 kaki atau 1.500 meter di sudut barat daya dasar danau dan menetapkan lokasi untuk fasilitas pendukung pangkalan. Peternakan awalnya terdiri dari sedikit lebih dari beberapa tempat penampungan, bengkel, dan rumah trailer untuk menampung tim kecilnya. Lebih dari 3 bulan kemudian, pangkalan itu terdiri dari satu landasan pacu beraspal, 3 hanggar, menara kontrol, dan akomodasi yang belum sempurna untuk personel pengujian. Beberapa fasilitas pangkalan termasuk bioskop dan lapangan voli. Ada juga aula mes, beberapa sumur, dan tangki penyimpanan bahan bakar. Personel CIA, Angkatan Udara, dan Lockheed mulai tiba pada Juli 1955. Peternakan menerima pengiriman U-2 pertamanya pada 24 Juli 1955 dari Burbank dengan pesawat kargo C-124 Globemaster II, ditemani oleh teknisi Lockheed dengan Douglas DC-3. Penerbangan reguler layanan transportasi udara militer diatur antara Area 51 dan kantor Lockheed di Burbank, California. Untuk menjaga kerahasiaan, personel terbang ke Nevada pada Senin pagi dan kembali ke California pada Jumat malam. Program Oxcart. Untuk pengujian pesawat serupa pada bulan Desember 1964, lihat SR-71 Blackbird. Diagram Badan Intelijen Pusat CIA tahun 1966 dari Area 51, ditemukan dalam makalah tanpa judul yang dideklasifikasikan, menunjukkan landasan pacu untuk Oxcart atau Lockheed A-12 dan area perputaran CIA atau Crest RDP 90B00184R0010040014. Proyek Oxcart didirikan pada Agustus 1959 untuk studi anti-radar, tes struktural aerodinamis, dan desain teknik, dan semua pekerjaan selanjutnya pada Lockheed A-12. Ini termasuk pengujian di Danau Groom, yang memiliki fasilitas yang tidak memadai yang terdiri dari bangunan hanya untuk 150 orang, landasan pacu aspal setinggi 5.000 kaki atau 1.500 meter, dan bahan bakar, hanggar, dan ruang toko yang terbatas. Groom Lake telah menerima nama Area 51 ketika pembangunan fasilitas uji A-12 dimulai pada September 1960, termasuk landasan pacu baru setinggi 8.500 kaki atau 2.600 meter untuk menggantikan landasan pacu yang ada. Reynolds Electrical and Engineering Company (RECO) memulai pembangunan proyek 51 pada 1 Oktober 1960 dengan jadwal konstruksi shift ganda. Kontraktor meningkatkan fasilitas pangkalan dan membangun landasan pacu baru sepanjang 10.000 kaki, sekitar 3.000 meter secara diagonal melintasi sudut barat daya dasar danau. Mereka menandai spiral Archimedes di danau kering sekitar 2 mil sehingga pilot A-12 yang mendekati ujung overrun dapat dibatalkan alih-alih terjun ke semak-semak. Pilot Area 51 menyebutnya The Hawk. Untuk pendaratan angin silang, mereka menandai 2 landasan udara yang tidak beraspal landasan pacu September 27 dan Maret 21 di dasar danau yang kering. Pada Agustus 1961, pembangunan fasilitas penting selesai, 3 hanggar Angkatan Laut surplus didirikan di sisi utara pangkalan sementara hanggar 7 adalah konstruksi baru.
Hanggar U-2 asli diubah menjadi bengkel pemeliharaan dan mesin. Fasilitas di area kanton utama termasuk bengkel dan bangunan untuk penyimpanan dan administrasi, komisaris, menara kontrol, stasiun pemadam kebakaran, dan perumahan. Angkatan Laut juga menyumbangkan lebih dari 130 unit perumahan dupleks babit surplus untuk fasilitas hunian jangka panjang. Bangunan yang lebih tua diperbaiki, dan fasilitas tambahan dibangun sesuai kebutuhan. Sebuah kolam waduk yang dikelilingi oleh pepohonan berfungsi sebagai area rekreasi 1 mil di utara pangkalan. Fasilitas rekreasi lainnya termasuk gimnasium, bioskop, dan berlian bisbol. Sebuah ladang tangki bahan bakar pesawat permanen dibangun pada awal 1962 untuk bahan bakar JP-7 khusus yang dibutuhkan oleh A-12. 7 tangki dibangun, dengan total kapasitas 1.320.000 galon. Sebuah A-12-66924 lepas landas dari Groom Lake selama salah satu penerbangan uji coba pertama, yang dikemudikan oleh Louis Kalk, 26 April 1962. Keamanan ditingkatkan untuk kedatangan Oxcart dan tambang kecil ditutup di cekungan Groom. Pada Januari 1962, Administrasi Penerbangan Federal, FAA, memperluas wilayah udara terbatas di sekitar Danau Groom, dan dasar danau menjadi pusat penambahan 600 mil persegi ke area terbatas R4808N. Fasilitas CIA menerima 8 F-101 Fodo USAF untuk pelatihan, 2 pelatih T-33 Shooting Star untuk kemahiran terbang, C-130 Hercules untuk transportasi kargo, U-3A untuk tujuan administratif, helikopter untuk pencarian dan penyelamatan, dan Cessna 180 untuk penggunaan penghubung. Dan Lockheed menyediakan F-104 Star Victor untuk digunakan sebagai pesawat pengejar. Pesawat uji A-12 pertama secara diam-diam diangkut dari Burbank pada 26 Februari 1962 dan tiba di Danau Groom pada 28 Februari. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada 26 April 1962 ketika pangkalan tersebut memiliki lebih dari 1.000 personel. Wilayah udara tertutup di atas Danau Groom berada di dalam wilayah udara Nellis Air Force Range, dan pilot melihat A-12 20 hingga 30 kali. Groom juga merupakan lokasi uji terbang drone Lockheed D-21 pertama pada 22 Desember 1964. Pada akhir tahun 1963, 9 A-12 berada di area 51, ditugaskan ke skuadron kegiatan khusus ke-1129 yang dioperasikan CIA. Proyek D-21 Tugboat. D-21 dipasang di bagian belakang M-21. Perhatikan penutup asupan pada drone yang digunakan pada penerbangan awal. Setelah hilangnya U-2 Gary Powers di atas Uni Soviet, ada beberapa diskusi tentang penggunaan A-12 Oxcart sebagai pesawat tak berawak tanpa pilot. Meskipun Kelly Johnson datang untuk mendukung gagasan pengintaian drone, ia menentang pengembangan drone A-12, berpendapat bahwa pesawat itu terlalu besar dan kompleks untuk konversi semacam itu. Namun, Angkatan Udara setuju untuk mendanai studi pesawat drone berkecepatan tinggi dan ketinggian tinggi pada Oktober 1962. Kepentingan Angkatan Udara tampaknya telah menggerakkan CIA untuk mengambil tindakan, proyek yang ditunjuk Ki-12. Pada Oktober 1963, desain drone telah diselesaikan. Pada saat yang sama, Ki-12 mengalami perubahan nama. Untuk memisahkannya dari proyek berbasis A-12 lainnya, itu diubah namanya menjadi D-21. Tugboat adalah nama kode proyek. D-21 pertama selesai pada musim semi 1964 oleh Lockheed. Setelah 4 bulan lagi cek cekcode dan tes statis, pesawat dikirim ke Groom Lake dan dipasang kembali. Pesawat ini akan dibawa oleh turunan 2 kursi dari A-12, yang dinamai M-21. Ketika D-21 atau M-21 mencapai titik peluncuran, langkah pertama adalah meledakkan penutup saluran masuk dan knalpot D-21. Dengan D-21 atau M-21 pada kecepatan dan ketinggian yang benar, LCO akan memulai ramjet dan sistem D-21 lainnya. Dengan sistem D-21 diaktifkan dan berjalan, dan pesawat peluncuran pada titik yang benar, M-21 akan mulai sedikit pushover, LCO akan menekan tombol terakhir, dan D-21 akan keluar dari tiang. Kesulitan ditangani sepanjang tahun 1964 dan 1965 di Groom Lake dengan berbagai masalah teknis. Penerbangan tawanan menunjukkan kesulitan aerodinamis yang tidak terduga. Pada akhir Januari 1966, lebih dari setahun setelah penerbangan tawanan pertama, semuanya tampak siap. Peluncuran D-21 pertama dilakukan pada 5 Maret 1966 dengan penerbangan yang sukses, dengan D-21 terbang 120 mil dengan bahan bakar terbatas. Penerbangan D-21 kedua berhasil pada April 1966 dengan drone terbang 1.200 mil, mencapai Mach 3,3 dan 90.000 kaki.
Sebuah kecelakaan pada tanggal 30 Juli 1966 dengan D-21 yang berbahan bakar penuh, pada penerbangan checkout yang direncanakan, mengalami kehancuran drone setelah pemisahannya, menyebabkannya bertabrakan dengan pesawat peluncuran M21. Kedua awak kapal itu terlontar dan mendarat di laut 150 mil di lepas pantai. Satu anggota kru dijemput oleh helikopter, tetapi yang lain, setelah selamat dari kerusakan dan lontaran pesawat, tenggelam ketika air laut memasuki setelan tekanannya. Kelly Johnson secara pribadi membatalkan seluruh program, setelah memiliki keraguan serius tentang kelayakannya sejak awal. Sejumlah D-21 telah diproduksi, dan alih-alih membatalkan seluruh upaya, Johnson kembali mengusulkan kepada Angkatan Udara agar mereka diluncurkan dari pembom B-52H. Pada akhir musim panas 1967, pekerjaan modifikasi untuk D-21 sekarang ditunjuk D-21B dan B-52H selesai. Program pengujian sekarang dapat dilanjutkan. Misi uji coba diterbangkan dari Danau Grom, dengan peluncuran aktual di atas Pasifik. D-21B pertama yang diterbangkan adalah Article 501, prototipe. Upaya pertama dilakukan pada 28 September 1967 dan berakhir dengan kegagalan total. Saat B-52 terbang menuju titik peluncuran, D-21B jatuh dari tiang. B-52H memberikan kejutan tajam saat drone itu jatuh bebas. Booster ditembakkan dan cukup terlihat dari tanah. Kegagalan itu ditelusuri kemur yang dilucuti pada titik pemasangan kanan depan pada tiang. Beberapa tes lagi dilakukan, tidak ada yang berhasil. Namun, faktanya adalah bahwa dimulainya kembali tes D-21 terjadi dengan latar belakang pengintaian yang berubah. A-12 akhirnya diizinkan untuk dikerahkan, dan SR-71 segera menggantikannya. Pada saat yang sama, perkembangan baru dalam teknologi satelit pengintai mendekati operasi. Hingga saat ini, jumlah satelit yang terbatas membatasi jangkauan ke Uni Soviet. Generasi baru satelit pengintai dapat segera mencakup target di mana saja di dunia. Resolusi satelit akan sebanding dengan pesawat terbang tetapi tanpa risiko politik sedikitpun. Waktu hampir habis untuk tugboat. Beberapa penerbangan uji coba lagi, termasuk 2 di atas Cina, dilakukan dari BALE-AFB, California, pada tahun 1969 dan 1970 dengan berbagai tingkat keberhasilan. Pada tanggal 15 Juli 1971, Kelly Johnson menerima KA-D-21B. Drone yang tersisa dipindahkan oleh C-5A dan ditempatkan di penyimpanan mati. Perkakas yang digunakan untuk membangun D-21B diperintahkan dihancurkan. Seperti A-12 Oxcart, drone D-21B tugboat tetap menjadi pesawat hitam, bahkan di masa pensiun. Keberadaan mereka tidak dicurigai sampai Agustus 1976, ketika kelompok pertama ditempatkan di penyimpanan di Pusat Penyimpanan dan Disposisi Militer Davis-Monthan AFB. Kelompok kedua tiba pada tahun 1977. Mereka diberi label GTD-21B, Gigaton adalah singkatan dari pelatihan darat. Davis-Monthan adalah pangkalan terbuka, dengan tur publik ke area penyimpanan pada saat itu, sehingga drone yang tampak aneh segera terlihat dan foto-foto mulai muncul di majalah. Spekulasi tentang D-21B beredar di kalangan penerbangan selama bertahun-tahun, dan baru pada tahun 1982 rincian program tugboat dirilis. Namun, baru pada tahun 1993 program B-52 atau D-21B dipublikasikan. Pada tahun yang sama, D-21B yang masih hidup dilepaskan ke museum. Evaluasi teknologi asing. Bandara Tonopah Test Range. Selama Perang Dingin, salah satu misi yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah pengujian dan evaluasi pesawat tempur Soviet yang ditangkap. Dimulai pada akhir 1960-an, dan selama beberapa dekade, Area 51 menjadi tuan rumah bagi berbagai macam pesawat buatan Soviet. Havdougnot, sebuah MiG-21 F-13 yang diterbangkan oleh Komando Sistem Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat selama eksploitasi tahun 1968. Pembelotan Munir Redfa dengan Mikoyan Gurevich MiG-21 dari Irak untuk Mossad Israel dalam Operasi Diamond menyebabkan program Havdougnot, Half Drill dan Half Ferry. MiG pertama yang diterbangkan di Amerika Serikat digunakan untuk mengevaluasi pesawat dalam kinerja, teknis, dan kemampuan operasional, mengadu jenis pesawat dengan pesawat tempur AS. Ini bukan misi baru, karena pengujian teknologi asing oleh USAF dimulai selama Perang Dunia Kedua. Setelah perang, pengujian teknologi asing yang diperoleh dilakukan oleh Pusat Intelijen Teknis Udara atau disingkat ATIK, yang menjadi sangat berpengaruh selama Perang Korea, di bawah komando langsung Departemen Kontrol Bahan Udara. Pada tahun 1961,
Atik menjadi divisi teknologi asing FTD dan ditugaskan kembali ke Komando Sistem Angkatan Udara. Personel Atik dikirim kemana saja di mana pesawat asing dapat ditemukan. Fokus Komando Sistem Angkatan Udara membatasi penggunaan pesawat tempur sebagai alat untuk melatih pilot pesawat tempur taktis garis depan. Komando Sistem Angkatan Udara merekrut pilotnya dari Pusat Uji Terbang Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, yang biasanya lulusan dari berbagai sekolah pilot uji. Komando Udara Taktis memilih pilotnya terutama dari jajaran lulusan sekolah senjata. Pada bulan Agustus 1966, pilot pesawat tempur Angkatan Udara Irak Kapten Munir Redfa membelot, menerbangkan MiG-21-nya ke Israel setelah diperintahkan untuk menyerang desa-desa Kurdi Irak dengan napalm. Pesawatnya dipindahkan ke Groom Lake pada akhir 1967 untuk dipelajari. Israel meminjamkan MiG-21 ke Angkatan Udara AS dari Januari 1968 hingga April 1968. Pada tahun 1968, Angkatan Udara AS dan Angkatan Laut bersama-sama membentuk sebuah proyek yang dikenal sebagai Half Dognut di mana Komando Sistem Angkatan Udara, Komando Udara Taktis, dan Skuadron Uji dan Evaluasi Udara Angkatan Laut AS-4VX. 4 menerbangkan pesawat buatan Soviet yang diakuisisi ini dalam simulasi pelatihan pertempuran udara. Karena kepemilikan AS atas MiG-21 Soviet, itu sendiri, rahasia, itu diuji di Groom Lake. Tim gabungan Angkatan Udara Angkatan Laut dikumpulkan untuk serangkaian uji coba pertempuran udara. Haveri, yang kedua dari 2 MiG-17F Resco yang dipinjamkan ke Amerika Serikat oleh Israel pada tahun 1969. Perbandingan antara F-4 dan MiG-21 menunjukkan bahwa, di permukaan, mereka seimbang. Tes Half Dognut menunjukkan keterampilan pria di kokpit adalah yang membuat perbedaan. Ketika pilot Angkatan Laut atau Angkatan Udara menerbangkan MiG-21, hasilnya imbang. F-4 akan memenangkan beberapa pertarungan, MiG-21 akan memenangkan yang lain. Tidak ada keuntungan yang jelas. Masalahnya bukan pada pesawat, tetapi dengan pilot yang menerbangkannya. Pilot tidak akan menerbangkan kedua pesawat hingga batasnya. Salah satu pilot Angkatan Laut adalah Marland W. Doc Townsend, yang saat itu menjadi Komandan VF-121, Skuadron Pelatihan F-4 di Nas Miramar. Dia adalah seorang insinyur dan veteran Perang Korea dan telah menerbangkan hampir semua pesawat Angkatan Laut. Ketika dia terbang melawan MiG-21, dia akan mengalahkannya setiap saat. Pilot Angkatan Udara tidak akan bergerak vertikal di MiG-21. Perwira proyek Half Dognut adalah Tom Cassidy, seorang pilot dengan VX-4, Skuadron Pengembangan Udara Angkatan Laut di Paint Mugu. Dia telah menyaksikan saat Townsend waxing pilot MiG-21 Angkatan Udara. Cassidy naik ke MiG-21 dan melawan F-4 Townsend. Kali ini hasilnya jauh berbeda. Cassidy bersedia bertarung di vertikal, menerbangkan pesawat ke titik di mana ia terbentur, tepat di atas kios. Cassidy bisa naik ke ekor F-4. Setelah penerbangan, mereka menyadari MiG-21 berbelok lebih baik daripada F-4 pada kecepatan yang lebih rendah. Kuncinya adalah bagi F-4 untuk menjaga kecepatannya. Sebuah F-4 telah mengalahkan MiG-21, kelemahan pesawat Soviet telah ditemukan. Penerbangan uji lebih lanjut mengkonfirmasi apa yang dipelajari. Juga jelas bahwa MiG-21 adalah musuh yang tangguh. Pilot Amerika Serikat harus terbang jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan untuk mengalahkannya. Ini akan membutuhkan sekolah khusus untuk mengajarkan teknik pertempuran udara tingkat lanjut. Pada 12 Agustus 1968, 2 Letnan Angkatan Udara Suriah, Walid Adham dan Radvan Rifai, lepas landas dengan sepasang MiG-17F dalam misi pelatihan. Mereka tersesat dan percaya bahwa mereka telah melewati Lebanon, mendarat di lapangan pendaratan Betzet di Israel Utara. Satu versi mengatakan bahwa mereka disesatkan oleh seorang Israel yang berbahasa Arab. Sebelum akhir tahun 1968, MiG-17 ini dipindahkan dari stok Israel dan ditambahkan ke armada uji area 51. Pesawat itu diberi sebutan USAF dan nomor seri palsu, sehingga dapat diidentifikasi dalam log penerbangan standar DoD. Seperti dalam program sebelumnya, sekelompok kecil pilot Angkatan Udara dan Angkatan Laut melakukan pertempuran udara tiruan dengan MiG-17. Instruktur terpilih dari Sekolah Top Gun Angkatan Laut di Nas Miramar, California, dipilih untuk terbang melawan MiG untuk tujuan pembiasaan. Segera, kekurangan MiG-17 menjadi jelas. Itu memiliki sistem kontrol yang sangat sederhana, bahkan kasar, yang tidak memiliki kontrol yang ditingkatkan kekuatan dari pesawat Amerika.
Mesin kembar F4 sangat kuat sehingga dapat berakselerasi di luar jangkauan senjata MiG-17 dalam 30 detik. Penting bagi F4 untuk menjaga jarak dari MiG-17. Selama F4 berada 1,5 mil dari MiG-17, itu berada di luar jangkauan senjata tempur Soviet, tetapi MiG berada dalam jangkauan rudal F4. Data dari tes Half Dognout dan Half Drill diberikan ke sekolah Top Gun yang baru dibentuk Dinas Miramar. Pada tahun 1970, program Half Drill diperluas. Beberapa awak F4 Armada terpilih diberi kesempatan untuk melawan MiG. Hasil terpenting dari proyek Half Drill adalah bahwa tidak ada pilot angkatan laut yang terbang dalam proyek tersebut yang mengalahkan MiG-17 Fresco dalam pertempuran pertama. Pertempuran udara Half Drill hanya dilakukan dengan undangan. Pilot lain yang berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Nellis tidak tahu tentang MiG yang dioperasikan AS. Untuk mencegah penampakan, wilayah udara di atas kisaran Danau Grom ditutup. Pada peta penerbangan, area latihan ditandai dengan tinta merah. Zona terlarang dikenal sebagai lapangan merah. Selama sisa Perang Vietnam, rasio pembunuhan Angkatan Laut naik menjadi 8,33:1. Sebaliknya, tingkat Angkatan Udara hanya meningkat sedikit menjadi 2,83:1. Alasan perbedaan ini adalah Top Gun. Angkatan Laut telah merevitalisasi pelatihan tempur udaranya, sementara Angkatan Udara tetap stagnan. Sebagian besar pembunuhan MiG Angkatan Laut dilakukan oleh lulusan Top Gun. Pada bulan Mei 1973, proyek Half Idea dibentuk, yang mengambil alih dari proyek Half Dognout, Half Ferry dan Half Drill yang lebih tua, dan proyek tersebut dipindahkan ke Bandara Tonopah Test Range. Di Tonopah, pengujian pesawat teknologi asing berlanjut dan diperluas sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Area 51 juga menjadi tuan rumah program evaluasi material asing lainnya yang disebut Half GLIP. Ini melibatkan pengujian sistem radar pelacakan dan kontrol rudal Soviet. Kompleks sistem ancaman tipe Soviet yang sebenarnya dan replika mulai tumbuh di sekitar Danau Slater, 1 mil barat laut pangkalan utama, bersama dengan radar pencarian Barlock Soviet yang diakuisisi ditempatkan di Stasiun Angkatan Udara Tonopah. Mereka diatur untuk mensimulasikan kompleks pertahanan udara bergaya Soviet. Angkatan Udara mulai mendanai perbaikan Area 51 pada tahun 1977 di bawah proyek Score Event. Pada tahun 1979, CIA mengalihkan yurisdiksi situs Area 51 ke Pusat Uji Terbang Angkatan Udara di Edwards AFB, California. Sam Mitchell, komandan CIA terakhir di Area 51, menyerahkan komando kepada Letnan Kolonel USAF Larry D.1 MCHE Pronunciation Klein. Pada tahun 2017, sebuah pesawat USAF jatuh di lokasi tersebut, menewaskan pilot, Letnan Kolonel Eric Doc Schultz. USAF menolak untuk merilis informasi lebih lanjut mengenai kecelakaan itu. Pada tahun 2022, muncul laporan yang belum dikonfirmasi bahwa kecelakaan itu melibatkan Su-27 yang merupakan bagian dari program eksploitasi bahan asing rahasia. Laporan tersebut mengklaim bahwa pesawat mengalami masalah teknis yang mengakibatkan kedua anggota kru keluar dari pesawat, yang mengakibatkan kematian Schultz. Program Blue F-117. Pesawat tempur siluman prototipe Lockheed Half Blue model bukti konsep yang lebih kecil dari F-117 Nighthawk pertama kali terbang di Grom pada bulan Desember 1977. Pada tahun 1978, Angkatan Udara memberikan kontrak pengembangan skala penuh untuk F-117 untuk proyek pengembangan lanjutan Lockheed Corporation. Pada tanggal 17 Januari 1981, tim uji Lockheed di Area 51 menerima pengiriman prototipe pengembangan skala penuh, FSD, pertama 79780, yang diberi nama YF-117A. Pada pukul 6.05 pagi pada tanggal 18 Juni 1981, pilot uji Lockheed Skunk Works, Hal Farley, mengangkat hidung YF-117A79780 dari landasan pacu Area 51. Sementara itu, Komando Udara Taktis TAC memutuskan untuk membentuk organisasi tingkat kelompok untuk memandu F-117A ke kemampuan operasi awal. Organisasi itu menjadi grup taktis ke-4450 awalnya disebut Unit A, yang secara resmi diaktifkan pada 15 Oktober 1979 di Nellis AFB, Nevada, meskipun kelompok tersebut secara fisik berlokasi di Area 51. TG ke-4450 juga mengoperasikan A-7 Decorsair II sebagai pelatih pengganti untuk F-117A, dan operasi ini berlanjut hingga 15 Oktober 1982 dengan kedok misi uji avionik. Skuadron terbang dari TG ke-4450 adalah skuadron taktis ke-4450 awalnya ditunjuk sebagai unit I yang diaktifkan pada 11 Juni 1981, dan skuadron taktis ke-4451 awalnya ditunjuk unit P pada 15 Januari 1983.
TS ke-4450, yang ditempatkan di area 51, adalah skuadron F-117A pertama, sedangkan TS ke-4451 ditempatkan di Nellis AFB dan dilengkapi dengan A-7D Corsair 2 yang dicat dengan motif gelap. Ekor berkode LV. Pilot uji coba Lockheed menempatkan YF-117 melalui langkah awalnya. A-7D digunakan untuk pelatihan pilot sebelum F-117A dikirim oleh Lockheed ke area 51. Kemudian A-7D digunakan untuk pengujian pengejaran F-117A dan tes senjata lainnya di Nellis Range. Pada tanggal 15 Oktober 1982, Mayor Alton C. Whitley Jr. menjadi pilot TG ke-4450 USAF pertama yang menerbangkan F-117A. Meskipun ideal untuk pengujian, area 51 bukanlah lokasi yang cocok untuk kelompok operasional, sehingga pangkalan rahasia baru harus didirikan untuk operasi F-117. Bandara Tonopah Test Range dipilih untuk operasi unit F-117 USAF pertama, grup taktis TG ke-4450. Sejak Oktober 1979, pangkalan Bandara Tonopah direkonstruksi dan diperluas. Landasan pacu sepanjang 6.000 kaki diperpanjang menjadi 10.000 kaki. Taxiway, beton, hanggar perawatan besar, dan tangki penyimpanan propana ditambahkan. Pada awal 1982, 4 YF-117A lagi beroperasi di pangkalan. Setelah menemukan kalajengking besar di kantor mereka, tim pengujian ditunjuk unit R mengadopsinya sebagai maskot mereka dan menjuluki diri mereka kalajengking baja. Pengujian serangkaian prototipe ultra rahasia berlanjut di area 51 hingga pertengahan 1981 ketika pengujian beralih ke produksi awal pesawat tempur siluman F-117 lalu F-117 dipindahkan ke dan dari area 51 oleh C-5 selama kegelapan untuk menjaga keamanan. Pesawat di-defuel, dibongkar dan kemudian dimuat ke atas C-5 pada malam hari, diterbangkan ke Lockheed, dan dibongkar pada malam hari sebelum dirakit kembali dan pengujian penerbangan. GRO melakukan profil radar, pengujian senjata F-117, dan pelatihan kelompok pertama pilot F-117 garis depan USAF. Sementara Baja Scorpion sedang mengerjakan F-117, ada juga kelompok lain yang bekerja secara rahasia, yang dikenal sebagai Walrus yang mengerjakan Touch It Blue. Sebuah pesawat demonstrasi teknologi fly-by-wire dengan permukaan melengkung dan bahan komposit, untuk menghindari radar, adalah prototipe, dan tidak pernah diproduksi. Namun demikian, pesawat yang tampak aneh ini bertanggung jawab atas banyak kemajuan teknologi siluman yang digunakan pada beberapa desain pesawat lainnya, dan memiliki pengaruh langsung pada B-2, dengan penerbangan pertama Touch It Blue dilakukan pada 5 Februari 1982, oleh pilot uji Northrop Grumman, Richard G. Thomas. Badan pesawat FSD produksi dari Lockheed dikirim ke area 51 untuk pengujian penerimaan. Saat Baja Scorpions menguji pesawat dengan penerbangan pemeriksaan fungsional dan verifikasi low, pesawat operasional kemudian dipindahkan ke TG ke-4450. F-117 terbang di atas pegunungan. Pada tanggal 17 Mei 1982, pemindahan TG ke-4450 dari Groom Lake ke Tonopah dimulai, dengan komponen terakhir dari perpindahan selesai pada awal 1983. Badan pesawat FSD produksi dari Lockheed dikirim ke area 51 untuk pengujian penerimaan. Saat Baja Scorpions menguji pesawat dengan penerbangan pemeriksaan fungsional dan verifikasi LO, pesawat operasional kemudian dipindahkan ke TG ke-4450 di Tonopah. Unit R dinonaktifkan pada 30 Mei 1989. Setelah dinonaktifkan, unit ini direformasi sebagai Detasemen 1, sayap senjata tempur ke-57 atau FWW. Pada tahun 1990, F-117A 843 terakhir dikirim dari Lockheed. Setelah menyelesaikan penerbangan penerimaan di area 51 dari pesawat F-117A baru terakhir ini, skuadron uji terbang melanjutkan tugas uji terbang pesawat yang diperbaharui setelah modifikasi oleh Lockheed. Pada bulan Februari atau Maret 1992, unit uji pindah dari area 51 ke pabrik Palmdale 42 USAF dan diintegrasikan dengan skuadron uji ke-6510 Komando Sistem Angkatan Udara. Beberapa pengujian, terutama verifikasi RCS dan aktivitas rahasia lainnya masih dilakukan di area 51 selama masa operasional F-117. Skuadron uji penerbangan ke-410 yang baru-baru ini dinonaktifkan tahun 2008 menelusuri akarnya, jika bukan garis keturunan formalnya ke unit TGR ke-4450. Sejak F-117 mulai beroperasi pada tahun 1983, operasi di Groom Lake terus berlanjut. Pangkalan dan sistem landasan pacu terkaitnya diperluas, termasuk perluasan perumahan dan fasilitas pendukung. Pada tahun 1995,
Pemerintah federal memperluas area eksklusi di sekitar pangkalan untuk memasukkan pegunungan terdekat yang sampai saat ini memberikan satu-satunya pemandangan pangkalan. Melarang akses ke 3.972 hektar atau 16,07 km2 tanah yang sebelumnya dikelola oleh Biro Pengelolaan Lahan. Status hukum. Posisi pemerintah AS di Area 51. Surat tahun 1998 dari USAF yang membalas pertanyaan tentang Area 51 dokumen CIA dari tahun 1967 mengacu pada Area 51. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan informasi minimal mengenai Area 51. Daerah di sekitar danau secara permanen terlarang untuk lalu lintas udara sipil dan militer normal. Izin keamanan diperiksa secara teratur, kamera dan persenjataan tidak diperbolehkan. Bahkan pilot militer yang dilatih di NAVR berisiko dihukum disiplin jika mereka tersesat ke dalam kota eksklusif yang mengelilingi wilayah udara GROM. Pengawasan dilengkapi dengan menggunakan sensor gerak yang terkubur. Area 51 adalah tujuan umum bagi Janet, armada kecil pesawat penumpang yang dioperasikan atas nama Angkatan Udara untuk mengangkut personel militer, terutama dari Bandara Internasional Harry Reid. Peta topografi Survei Geologi Amerika Serikat USGS untuk daerah tersebut hanya menunjukkan tambang GROM yang telah lama tidak digunakan. Tetapi foto-foto udara USGS dari situs tersebut pada tahun 1959 dan 1968 tersedia untuk umum. Bagan penerbangan sipil yang diterbitkan oleh Departemen Transportasi Nevada menunjukkan area terlarang yang luas, yang didefinisikan sebagai bagian dari wilayah udara terbatas Nellis. Atlas Nasional menunjukkan daerah itu terletak di dalam pangkalan Angkatan Udara Nellis. Ada resolusi lebih tinggi dan gambar yang lebih baru yang tersedia dari penyedia citra satelit lainnya, termasuk penyedia Rusia dan Ikonos. Ini menunjukkan tanda landasan pacu, fasilitas pangkalan, pesawat, dan kendaraan. Pada tahun 1998 USAF secara resmi mengakui keberadaan situs tersebut. Pada tanggal 25 Juni 2013, CIA merilis sejarah resmi proyek U-2 dan Oxcart yang mengakui bahwa U-2 diuji di Area 51, sebagai tanggapan atas permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi yang diajukan pada tahun 2005 oleh Jeffrey T. Richelson dari Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington. Ini berisi banyak referensi ke Area 51 dan Danau GROM, bersama dengan peta area tersebut. Laporan media menyatakan bahwa merilis sejarah CIA adalah pengakuan pemerintah pertama atas keberadaan Area 51. Sebaliknya, itu adalah pengakuan resmi pertama atas aktivitas tertentu di situs tersebut. Gugatan lingkungan. Pada tahun 1994, 5 kontraktor sipil yang tidak disebutkan namanya dan janda kontraktor Walter Kaza dan Robert Frost menggugat Angkatan Udara dan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Mereka menuduh bahwa mereka telah hadir ketika sejumlah besar bahan kimia yang tidak diketahui telah dibakar di lubang terbuka dan parit di GROM. Ahli biokimia Universitas Rutgers menganalisis biopsi dari para pengadu dan menemukan tingkat dioksin, dibenzofuran, dan trikloroetilen yang tinggi dalam lemak tubuh mereka. Para pengadu menuduh bahwa mereka telah mengalami cedera kulit, hati, dan pernapasan karena pekerjaan mereka di GROM dan bahwa ini telah berkontribusi pada kematian Frost dan Kaza. Gugatan itu meminta kompensasi atas cedera, mengklaim bahwa Angkatan Udara telah secara ilegal menangani bahan beracun dan bahwa EPA telah gagal dalam tugasnya untuk menegakkan Undang-Undang Konservasi dan Pemulihan Sumber Daya yang mengatur penanganan bahan berbahaya. Mereka juga mencari informasi terperinci tentang bahan kimia, berharap ini akan memfasilitasi perawatan medis para penyintas. Anggota Kongres Lee Haji Hamilton, mantan Ketua Komite Intelijen DPR, mengatakan kepada reporter 60 Minutes/Listahel, Angkatan Udara mengklasifikasikan semua informasi tentang Area 51 untuk melindungi diri mereka dari tuntutan hukum. Pemerintah menggunakan hak istimewa rahasia negara dan mengajukan petisi kepada Hakim Distrik Aspili Pro untuk melarang pengungkapan dokumen rahasia atau pemeriksaan saksi rahasia, mengklaim bahwa ini akan mengekspos informasi rahasia dan mengancam keamanan nasional. Hakim Pro menolak argumen pemerintah, sehingga Presiden Bill Clinton mengeluarkan keputusan presiden yang membebaskan apa yang disebutnya lokasi operasi Angkatan Udara dekat Groom Lake, Nevada dari Undang-Undang Pengungkapan Lingkungan. Akibatnya, Pro menolak gugatan tersebut karena kurangnya bukti. Jonathan Turley, pengacara yang menangani gugatan tersebut, mengajukan banding ke Pengadilan Banding AS untuk sirkuit ke-9 dengan alasan bahwa pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengklasifikasikan materi. Sekretaris Angkatan Udara Sheila E. Whitnall mengajukan brief yang menyatakan bahwa pengungkapan materi yang ada di udara dan air dekat GROM dapat mengungkapkan kemampuan operasional militer atau sifat dan ruang lingkup operasi rahasia. Sirkuit ke-9 menolak banding Turley dan Mahkamah Agung AS menolak untuk mendengarnya, mengakhiri kasus pengadu. Presiden setiap tahun mengeluarkan keputusan melanjutkan pengecualian Danau GROM yang merupakan satu-satunya pengakuan formal yang pernah diberikan pemerintah bahwa Danau GROM lebih dari sekadar bagian lain dari Kompleks Nellis.
Sebuah memo yang tidak diklasifikasikan tentang penanganan materi F-117 Niktauk yang aman diposting di situs web Angkatan Udara pada tahun 2005. Ini membahas materi yang sama di mana para pengadu meminta informasi yang diklaim pemerintah diklasifikasikan. Memo itu dihapus tak lama setelah wartawan menyadarinya. Identifikasi database navigasi publik penerbangan sipil. Pada bulan Desember 2007, pilot memperhatikan bahwa pangkalan tersebut telah muncul dalam revisi basis data JPSN terbaru sistem navigasi pesawat mereka dengan kode pengenal bandara IKOKXTA dan terdaftar sebagai Bandara Homi. Rilis data bandara yang mungkin tidak disengaja menyebabkan saran oleh asosiasi pemilik dan pilot pesawat AOPA bahwa pilot siswa harus diperingatkan secara eksplisit tentang KXTA, untuk tidak menganggapnya sebagai titik arah atau tujuan untuk penerbangan apapun meskipun sekarang muncul di database navigasi publik. Keamanan. Perimeter pangkalan ditandai dengan tiang oranye dan dipatroli oleh penjaga dengan truk pickup putih dan kamuflase. Para penjaga populer disebut sebagai pria kamuflase oleh para penggemar. Para penjaga tidak akan menjawab pertanyaan tentang majikan mereka. Namun, menurut New York Daily News, ada indikasi bahwa mereka dipekerjakan melalui kontraktor seperti AECOM. Papan nama di sekitar perimeter pangkalan menyarankan bahwa kekuatan mematikan diizinkan terhadap penyusup. Teknologi juga banyak digunakan untuk menjaga perbatasan pangkalan. Ini termasuk kamera pengintai dan detektor gerak. Beberapa detektor gerak ini ditempatkan agak jauh dari pangkalan di tanah publik untuk memberitahu penjaga tentang orang-orang yang mendekat. Area 51 perbatasan dan tanda peringatan yang menyatakan bahwa fotografi dilarang dan bahwa penggunaan kekuatan mematikan diizinkan. Fotografi Skylab 1974. Dwayne A.D. menerbitkan Astronot dan Area 51, insiden Skylab di The Space Review pada Januari 2006. Itu didasarkan pada memo yang ditulis pada tahun 1974 kepada Direktur CIA William Colby oleh seorang pejabat CIA yang tidak dikenal. Memo tersebut melaporkan bahwa astronot di Skylab secara tidak sengaja memotret lokasi tertentu. Ada instruksi khusus untuk tidak melakukan ini. Adalah satu-satunya lokasi yang memiliki instruksi seperti itu. Nama lokasi dikaburkan, tetapi konteksnya membuat D percaya bahwa subjeknya adalah Danau Grom. D menulis bahwa CIA menganggap tidak ada tempat lain di bumi yang sesensitif Grom Lake. Bahkan di dalam Pusat Interpretasi Fotografi Nasional Agensi yang menangani foto satelit pengintaian rahasia, gambar situs tersebut dihapus dari gulungan film dan disimpan secara terpisah karena tidak semua penerjemah foto memiliki izin keamanan untuk informasi tersebut. Memo tersebut merinci perdebatan antara lembaga federal mengenai apakah gambar tersebut harus diklasifikasikan, dengan lembaga Departemen Pertahanan berpendapat bahwa itu harus dan NASA dan Departemen Luar Negeri berpendapat bahwa itu tidak boleh diklasifikasikan. Memo itu sendiri mempertanyakan legalitas mengklasifikasikan gambar yang tidak diklasifikasikan secara retroaktif. Memo tersebut mencakup komentar tulisan tangan, tampaknya oleh Direktur Intelijen Pusat Colby. Sekretaris Negara Rus memang mengangkatnya kata Departemen Luar Negeri orang-orang merasa kuat. Tapi dia cenderung menyerahkan keputusan kepada saya, DCI, saya mengakui beberapa pertanyaan tentang perlunya melindungi karena 1. Uni Soviet memilikinya dari SAT sendiri. 2. Apa yang sebenarnya diungkapkannya? 3. Jika terpapar, bukankah kita hanya mengatakan pekerjaan rahasia USAF dilakukan di sana? Dokumen yang dideklasifikasi tidak mengungkapkan hasil diskusi mengenai citra Skylab. Perdebatan itu terbukti diperdebatkan, karena foto itu muncul di arsip citra satelit pemerintah federal bersama dengan foto-foto Skylab yang tersisa. Insiden penembakan 2019. Pada 28 Januari 2019, seorang pria tak dikenal melewati pos pemeriksaan keamanan di dekat Mercury, Nevada, dalam upaya yang jelas untuk memasuki pangkalan. Setelah pengejaran kendaraan sejauh 8 mil atau 13 km oleh keamanan pangkalan, pria itu keluar dari kendaraannya dengan membawa benda silinder dan ditembak mati oleh petugas keamanan NNSS dan deputi serif setelah menolak untuk mematuhi permintaan untuk berhenti. Tidak ada cedera lain yang dilaporkan. UFO dan teori konspirasi lainnya. Selama penggerbekan Area 51 2019, para pengunjuk rasa dan ahli teori konspirasi UFO berkumpul di gerbang belakang Area 51. Area 51 telah menjadi fokus teori konspirasi modern karena sifatnya yang rahasia dan hubungannya dengan penelitian pesawat rahasia. Teorinya meliputi penyimpanan, pemeriksaan, dan rekayasa balik pesawat ruang angkasa alien yang jatuh, termasuk materi yang seharusnya ditemukan di Roswell, studi tentang penghuninya, dan pembuatan pesawat berdasarkan teknologi alien. Pertemuan atau usaha bersama dengan makhluk luar angkasa. Pengembangan senjata energi eksotis untuk Strategic Defense Initiative atau SD atau program senjata lainnya. Perkembangan pengendalian cuaca.
Perkembangan teknologi perjalanan waktu dan teleportasi. Pengembangan sistem propulsi eksotis yang terkait dengan program Aurora. Kegiatan yang berkaitan dengan teori konspirasi pemerintahan satu dunia. Kamera TV sirkuit tertutup mengawasi perimeter area 51. Banyak hipotesis menyangkut fasilitas bawah tanah di Grom atau di Danau Papose juga dikenal sebagai lokasi S4, 8,5 mil atau 13,7 km selatan, dan termasuk klaim sistem kereta api bawah tanah lintas benua, landasan udara yang menghilang dijuluki landasan udara Cheshire, setelah kucing Cheshire Lewis Carroll, yang muncul sebentar ketika air disemprotkan ke aspal yang disamarkan. Dan rekayasa berdasarkan teknologi alien. Pada pertengahan 1950-an, pesawat sipil terbang di bawah 20.000 kaki sementara pesawat militer terbang hingga 40.000 kaki. U-2 mulai terbang di atas ketinggian 60.000 kaki dan ada peningkatan jumlah laporan penampakan UFO. Penampakan paling sering terjadi pada dini hari, ketika pilot maskapai penerbangan yang terbang ke barat melihat sayap perak U-2 memantulkan matahari terbenam, memberikan pesawat penampilan berapi-api. Banyak laporan penampakan datang ke proyek Buku Biru Angkatan Udara, yang menyelidiki penampakan UFO, melalui pengontrol lalu lintas udara dan surat kepada pemerintah. Proyek ini memeriksa catatan penerbangan U-2 dan kemudian Oxcart untuk menghilangkan sebagian besar laporan UFO yang diterimanya selama akhir 1950-an dan 1960-an, meskipun tidak dapat mengungkapkan kepada penulis surat kebenaran di balik apa yang mereka lihat. Demikian pula, para veteran proyek eksperimental seperti Oxcart di Area 51 setuju bahwa pekerjaan mereka secara tidak sengaja memicu banyak penampakan UFO dan rumor lainnya. Bentuk Oxcart belum pernah terjadi sebelumnya, dengan badan pesawatnya yang lebar seperti cakram yang dirancang untuk membawa bahan bakar dalam jumlah besar. Pilot komersial yang berlayar di atas Nevada saat senja akan melihat ke atas dan melihat bagian bawah Oxcart melesat dengan kecepatan 2000 mph lebih. Badan titanium pesawat, bergerak secepat peluru, akan memantulkan sinar matahari dengan cara yang bisa membuat siapapun berpikir, UFO. Mereka percaya bahwa rumor itu membantu menjaga kerahasiaan atas operasi Area 51 yang sebenarnya. Para veteran menyangkal keberadaan sistem kereta api bawah tanah yang luas, meskipun banyak operasi Area 51 terjadi di bawah tanah. Pada tanggal 14 Oktober 1988, siaran televisi sindikasi UFO Cover Up Live memperkenalkan orang Amerika pada tipuan Majestic 12. Ini menampilkan penyebutan publik pertama tentang Area 51 Nevada sebagai situs yang terkait dengan alien. Bob Lazar mengklaim pada tahun 1989 bahwa dia telah bekerja di Sektor 4S4 Area 51, yang dikatakan terletak di bawah tanah di dalam pegunungan Papose dekat Danau Papose. Dia mengklaim bahwa dia dikontrak untuk bekerja dengan pesawat ruang angkasa alien yang dimiliki pemerintah. Demikian pula, film dokumenter Dreamland tahun 1996 yang disutradarai oleh Bruce Burgess menyertakan wawancara dengan seorang insinyur mesin berusia 71 tahun yang mengaku sebagai mantan karyawan di Area 51 selama tahun 1950-an. Klaimnya termasuk bahwa dia telah mengerjakan simulator cakram terbang yang didasarkan pada cakram yang berasal dari pesawat luar angkasa yang jatuh dan digunakan untuk melatih pilot. Dia juga mengklaim telah bekerja dengan makhluk luar angkasa bernama Jerod dan digambarkan sebagai penerjemah telepati. Pada tahun 2004, Dan Burisch nama samaran dan Cerain mengklaim telah bekerja untuk mengkloning virus alien di Area 51, juga bersama alien bernama Jerod. Kredensial ilmiah Burisch menjadi subjek banyak perdebatan, karena ia tampaknya bekerja sebagai petugas pembebasan bersyarat Las Vegas pada tahun 1989 sambil juga mendapatkan gelar PhD di State University of New York SUNY. Pada Juli 2019, lebih dari 2 juta orang menanggapi proposal lelucon untuk menyerbu Area 51 yang muncul dalam postingan Facebook anonim. Acara tersebut, yang dijadwalkan pada 20 September 2019, disebut sebagai Badai Area 51, mereka tidak dapat menghentikan kita semua, sebuah upaya untuk melihat alien. Juru bicara Angkatan Udara Laura E1 MCHE Pronunciation Andrews mengatakan pemerintah akan mencegah siapapun mencoba masuk ke daerah di mana kami melatih angkatan bersenjata Amerika. 2 festival musik di pedesaan Nevada, Alien Stock dan Storm Area 51 Base Camp, kemudian diselenggarakan untuk memanfaatkan popularitas acara Facebook asli. Antara 1.500 dan 3.000 orang muncul di festival, sementara lebih dari 150 orang melakukan perjalanan melalui beberapa mil jalan kasar untuk mendekati gerbang ke Area 51. 7 orang dilaporkan ditangkap pada acara tersebut. Karena keunggulan Area 51 dalam kaitannya dengan alien dan teori konspirasi, itu sering digunakan sebagai latar dan tema dalam budaya populer, terutama dalam karya fiksi ilmiah yang melibatkan alien.